Shalom KKS, bersukacitalah sebab Tuhan baik. Kali ini kita akan mempelajari sesuatu yang penting dari Bilangan 33 dan 34. Pada pasal 33, Tuhan memerintahkan agar bangsa Israel menghalau semua penduduk asing dan membinasakan segala patung tuangan. Sebab jika tidak, maka penduduk asing ini akan menjadi duri dalam daging di masa depan yang akan membawa kehancuran bagi bangsa Israel karena turut menyembah Allah asing dan berkompromi melawan perintah Tuhan. Akibatnya, mereka akan kehilangan tanah perjanjian. Bilangan 33 ayat 52 dan 55. Maka haruslah kamu menghalau semua penduduk negeri itu dari depanmu dan membinasakan segala batu berukir kepunyaan mereka. Juga haruslah kamu membinasakan segala patung tuangan mereka dan memusnahkan segala bukit pengorbanan mereka. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Dalam hal ini, perintah Tuhan jelas, yakni menaklukkan dan menguasai. Dalam Perjanjian Baru, Tuhan Yesus datang ke dunia dan sudah mengalahkan iblis, dosa, dan maut. Tuhan Yesus sudah memberikan kunci-kunci kerajaan surga, kuasa, dan otoritas. Tugas kita hanyalah menyatu dengan Tuhan Yesus, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dan siapakah yang mengalahkan dunia? Iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Perhatikan ini KKS. Orang yang tidak memiliki iman berarti orang yang tidak mau berperang. Perang melawan apa? Perang melawan keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Kenapa tidak memiliki iman? Karena tidak mendengarkan firman. Lalu, bagaimana nasib orang yang tidak memiliki iman? Mereka dikalahkan oleh musuh-musuhnya, dan itu bermacam-macam bentuknya. Kemiskinan, sakit penyakit, kegagalan, kehancuran keluarga karena hawa nafsu, dan berbagai hal negatif lainnya. Dari sini kita belajar, Tuhan memberkati umat-Nya dengan batas-batas yang sudah ditentukan atas kedaulatannya. Bilangan 34 ayat 1-2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu masuk ke negeri Kanaan, maka inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai milik pusaka, yakni tanah Kanaan menurut batas-batasnya." Ini mengisyaratkan Bapa Surgawi kita adalah Bapa yang memberkati anak-anaknya, dan semua berkat itu haruslah dikelola dengan bijaksana untuk keberlangsungan hidup anak cucu. Setiap orang memiliki tanah, tempat tinggal dengan batas-batas dan patok yang jelas.
Itu berlangsung sejak zaman Israel sampai ke tanah perjanjian, bahkan sampai dengan hari ini. Kita semua diberkati dan disediakan sebidang tanah untuk membangun rumah agar kita hidup beranak cucu dan bertambah banyak. Namun pola hidup yang salah, tidak bijaksana, boros dan tidak bertanggung jawab membuat banyak anak Tuhan kehilangan tanah warisan dari nenek moyangnya. Pun ketika kita menjual aset berupa tanah, penjualan tersebut tidak boleh digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Ingatlah ini, bisnis dan kesukaan Bapa kita ialah selalu menyangkut keselamatan jiwa. Jadi, apa yang sudah disediakan Bapa Surgawi bagi kehidupan kita juga tidak boleh kita gunakan untuk kepentingan sendiri. Milikilah kasih dan kebijaksanaan dalam pengelolaannya. Tidak egois dan tetap mengalirkan kasih yang adalah Allah sendiri. Ketika kita dapat melakukannya, kita telah menjadi alat kerajaan surga. Amin.